Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waridatul Maulidah Rumdina. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan resum dari para pemateri mulai dari hari pertama hingga hari kedua saat ini. Dari hari pertama saya memilih materi dari Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yaitu Bapak Ahmad Fatayat. Beliau menerangkan tentang kemahasiswaan, terutama adalah mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memiliki mental spiritual, di mana mental spiritual itu adalah berpikir secara ilmiah atau transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pembelajaran di perguruan tinggi. Kita sebagai mahasiswa berbeda dengan orang-orang biasa di luar sana. Ingatlah bahwa kita adalah seorang yang berilmu. Jadilah mahasiswa, bukan sekedar mahasiswa, tapi yang menjadi mahasiswa yang bisa berpikir dan juga bisa mengamalkan perilaku-perilaku yang baik, positif di kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kalian harus bisa menjaga sikap dan juga perilaku kepada para dosen ataupun kakak tingkat dan juga pada teman-teman. Nah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan mahasiswa dengan didikan dari pondok pesantren. Maka sangat ditekankan bagi mahasiswa untuk menjaga perilaku, baik itu perilaku di universitas maupun di ma'had. Baik juga perilaku kepada dosen, kepada Pak Rektor, kepada para ustazah, ustadz, teman, dan lain sebagainya. Kemudian, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjaga sopan santun, terutama di dalam berpakaian. Jangan kalian berpakaian ketat seperti memakai kaos ketat, memakai celana ketat, dan juga janganlah berambut gondrong bagi para laki-laki. Kemudian pesan dari beliau yaitu jadilah mahasiswa yang berilmu, berperilaku positif, tampil dengan gaya khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian materi yang kedua dari Ibu Hajah Ilfi Nurdiana. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Administrasi. Beliau berpesan kepada kita mahasiswa untuk menjadi mahasiswa harapan bagi masa depan dengan cara 1. Menjadi pemimpin besar. Nah, menjadi pemimpin besar ini tidak hanya merangkai kata-kata saja, melainkan harus membuktikan kata-kata tersebut. Karena itu, belajarlah untuk saling bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu menjadi pemimpin yang sejati. Bukan hanya mampu memprovokasi dan diprovokasi, tapi juga harus mampu membangun jati diri, membangun martabat bangsa, dan juga mengamalkan Pancasila. Kemudian yang ketiga, menjadi pemimpin yang baik adalah menjadi orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain dan juga tidak mencari kesalahan orang lain seperti menjerumuskan pada kesesatan ataupun yang lainnya. Kita harus belajar mengedepankan sifat positif, jangan mengedepankan sifat negatif thinking saja. Kemudian terakhir, kita harus menjadi pemimpin masa depan yang mampu membesarkan alma mater kebanggaan kita, yang mampu juga menjadi tombak bagi masa depan bangsa, yang berakhlakul karimah dan juga bermartabat. Nah, prestasi-prestasi yang diraih oleh Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu yang pertama, terakreditasi Institut A 2 kali,
Pengelolaan Blue terbaik pertama PTKIN, peringkat 2 PTKIN mulai dari 2019 sampai sekarang. Peringkat Jurnal Sinta 3 PTKIN, tersertifikasi ISO, The Best PTKIN Indonesia, perpustakaan unggul akreditasi A, Top 10 Islamic University tingkat dunia, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan yang dimiliki UIN juga memiliki ma'had. Salah satunya adalah Ma'had Ali, pusat bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian berlanjut dari materi yang hari ini. Yang pertama yaitu tentang Ormas. Apa sih Ormas itu? Ormas itu adalah organisasi kemahasiswaan. Nah, di dalam mahasiswa banyak sekali organisasi. Salah satunya yaitu Dema UIN Malang. Apa sih Dema UIN Malang itu? Dema UIN Malang adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus dan merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi dari Dema tersebut yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tujuan dilaksanakan organisasi Dema ini adalah untuk melaksanakan program kerja yang sudah disepakati mahasiswa. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ketiga, melaksanakan koorganisasian dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kita berlanjut dari organisasi yang kedua yaitu SEMA UIN Malang. SEMA UIN Malang merupakan lembaga legislatif yang berada di naungan universitas. SEMA UIN Malang sendiri memiliki fungsi yaitu satu, sebagai penampung atau lokasi kepulauan investasi yang mengapresiasi mahasiswa di tingkat fakultas. Yang kedua, sebagai badan merencanaan dan penetapan kebijakan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan. Yang ketiga, pengawasan, dan yang keempat, pengairan. Tentunya organisasi mahasiswa sangat banyak sekali. UKM mahasiswa di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim sangatlah banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Nah, yang pertama beliau menerangkan tentang pandemi COVID-19, di mana jumlah kasus yang terkena virus di dunia mencapai 216 juta sampai 449 juta jiwa. Nah, di Indonesia lebih dari 227.000 kasus aktif COVID. Ada dua kunci untuk mengendalikan pandemi ini. Yang pertama, melaksanakan vaksinasi. Maksudnya gimana? Yaitu vaksinasi dipercepat. Jadi 70% penduduk Indonesia, sekitar 230 juta harus mengikuti vaksin. Sementara Indonesia sampai saat ini hanya 100 juta yang sudah ikut vaksin. Tapi itu masih vaksin pertama, belum juga vaksin ketiga. Kemudian yang kedua, disiplin berprokes 3M atau 5M. Jadi kita harus punya kesadaran diri untuk selalu mengikuti proses tentang menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Penduduk Indonesia tentang pandemi ini sangatlah miris sekali, di mana pandemi ini merupakan tantangan bagi penduduk Indonesia yang begitu susah. Tentunya UKM yang ada di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim ini sangatlah banyak. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari Bapak Hasanuddin Wahid yang bertemakan tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Beliau
menerangkan tentang COVID-19, di mana jumlah kasus yang terkena virus di dunia ini mencapai 216 juta sampai 440 juta jiwa. Ada dua kunci untuk mengendalikan pandemi ini. Yang pertama, vaksinasi dipercepat. Jadi, 70% penduduk Indonesia harus mengikuti vaksinasi. Sekitar 230 juta jiwa yang harus mengikuti vaksinasi. Akan tetapi, hingga saat ini masih 100 juta jiwa yang mengikuti vaksin, itu saja masih vaksin pertama, belum vaksin yang ketiga. Kemudian yang kedua yaitu disiplin berprokes 5M. Jadi harus ada kesadaran pada diri kita untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, tantangan pandemi ini merupakan tantangan yang sangat miris bagi bangsa Indonesia, di mana kita harus melawan pandemi yang mematikan ini. Maka dari itu, butuh kesadaran bagi diri kita untuk selalu memakai masker, untuk selalu membawa dan memakai hand sanitizer, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian, efek dari pandemi ini bagi bangsa Indonesia akan menjadikan turunnya sistem ekonomi, seperti melemahnya jual beli, dan juga pentingnya kolaborasi heksahelin. Nah, yang dimaksud dengan kolaborasi heksahelin ini adalah modal yang digunakan untuk kolaborasi di masa depan yang mampu meningkatkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Ada 3 kekuatan yang bisa mengubah dunia, yaitu 1. Kemajuan teknologi. Maksudnya adalah sekarang adalah era dari mana teknologi maju, memasuki industri yang banyak temuan teknologi, di mana teknologi itu sangatlah merubah kehidupan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, agama, di mana agama merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dan yang ketiga, pasar. Kehidupan saat ini ditentukan oleh pasar. Misalnya kita mencari barang. Nah, kita bisa mencari barang di sosial media seperti di Instagram, di Shopee, di Lazada, dan lain sebagainya. Menjadi generasi yang unggul itu harus mempunyai 1. Keagungan moral dan spiritual. Kemudian yang kedua, mempunyai gandrung ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai digital question, yaitu suatu kecerdasan dalam menanggapi suatu masalah. Seperti contoh, apabila ada hoax ataupun ada berita-berita yang salah di sosial media, kita harus bisa menanggapi. Kita harus bisa memilah-pilah terlebih dahulu mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Pesan dari beliau yaitu, kalau ingin menjadi orang hebat, jangan hanya hebat di kampus saja, dengan berorganisasi saja, tapi juga aktivis intrakampus dan di luar kampus. Jangan takut, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim akan keluar dari lahan pengabdian yang mendapatkan kesuksesan. Itulah ciri dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian, kita lanjut dari pemateri selanjutnya, yaitu tentang moderasi beragama. Definisi dari moderasi beragama itu adalah secara etimologi berarti jalan tengah. Maksudnya adalah tengah-tengah, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Nah, kenapa moderasi itu sangat penting bagi bangsa Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatil lil alamin, yaitu menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Karakter masyarakat Indonesia yang lengket dengan kesantunan dan harmoni ini juga melekat pada ideologi dan Pancasila, di mana moto negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
dan juga harus mengedepankan kepentingan agama yang sesuai dengan prinsip moderasi mahasiswa, harus cerdas, akademik, dan religius, serta kebinekaan. Nah, itulah tadi materi-materi yang sudah saya resum. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian materi saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian resume dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.